Apa kau sengaja melakukan ini? Kalau aku bisa, aku ingin mengangkatmu seperti ini selamanya, supaya kau tidak pergi jauh dariku. Gumam Radit di dalam hatinya, yang tetap saja tidak akan dikatakan kepada Nada saat ini. Radit membiarkan Nada mengoceh apapun, selama Radit menggendong Nada ke mobil. Radit tidak melakukan pembelaan apapun terhadap dirinya, hanya membiarkan ocehan Nada masuk ke telinganya. Susah sekali sih meminta turun saja padanya. Setiap orang sudah melihat kami seperti ini. Kan aku jadi malu. Kesannya aku adalah wanita manja menyuruh suaminya menggendong karena istrinya malas jalan. Rasa jengah Nada karena terlalu banyak mata yang memandang ke arahnya. Apalagi saat di apotik. Radit benar-benar sangat protektif padanya, membuat ibu-ibu di sekitarnya menghampiri Nada dan memuji Radit yang sedang mengantri di apotik, dan berbicara manis tentang Radit, membuat Nada sangat muak. Klek. Driver Radit sudah kembali menutup pintu mobil setelah Radit masuk ke dalam mobil. Apa ada yang ingin kamu makan malam ini? Tanya Radit ketika mobil sudah berjalan keluar meninggalkan rumah sakit. Apa kau akan mentraktir sesuatu? Wajah Nada sudah sumringah mendengar tawaran dari Radit. Rasa kesalnya selama di rumah sakit juga sudah hilang mendengar tawaran makan yang diberikan oleh Radit. Radit mengangguk sambil menatap Nada tanpa ekspresi. Tidak ada senyum juga di wajahnya. Ada yang mau aku makan. Aku sudah mau makan ini dari 1 minggu lalu. Jawab Nada sangat bahagia. Katakan apa yang ingin kau makan. Kenapa dia menahan keinginannya sampai 1 minggu? Apa sulitnya memberitahuku? Kenapa Sandi juga tidak melaporkan apa yang diinginkannya? Gumam Radit dalam hatinya agak sedikit kesal, karena Nada tidak mengatakan apa yang diinginkannya. Aku mau makan nasi bebek, pinta Nada sambil tersenyum manis kepada Radit. Nasi bebek? Radit mengernyitkan dahinya dan mencoba untuk berpikir. Nada mengangguk. Aku mau makan nasi bebek seperti yang kita makan di Bali waktu itu, yang aku nambah 2 kali. Pinta Nada dengan wajahnya bersemu merah. Radit langsung membuka handphonenya dan mencari recommended restoran yang masih buka dan menjual seperti apa yang dimakannya bersama Nada saat di Tegalalang Rice Terrace. Radit sangat perfeksionis, sehingga mencari yang benar-benar mirip seperti yang dimakannya, dan itu membutuhkan waktu cukup lama, hingga akhirnya 1 jam kemudian mereka sampai ke tempat tujuannya. Apa seperti itu yang kamu inginkan? Tanya Radit setelah makanan yang diinginkan Nada diantar oleh waiter. Nada mengangguk dan tersenyum kepada Radit. Terima kasih ya, aku memang mau makan ini sudah 1 minggu lalu. Jawab Nada sambil menyuap makanannya. Kenapa tidak mengatakannya kepadaku kalau ingin? Kamu kan tidak bertanya padaku. Jawab Nada lagi sambil menyuap lagi makanannya. Lain kali katakan padaku apa yang kamu inginkan, walaupun aku tidak bertanya. Aku tidak bisa membaca pikiranmu, jadi katakan apa yang kamu inginkan. Radit duduk bersandar menatap Nada yang sedang menikmati makanannya. Kamu tidak makan? Alih-alih menjawab, Nada justru bertanya balik. Radit menggelengkan kepalanya. Sekarang sudah jam 10. Bagaimana aku bisa makan? Aku lupa. Kau dan istrimu menerapkan gaya hidup yang sangat sehat kan? Tentu saja tidak makan semalam ini seperti aku. Celetuk Nada pada Radit sambil menyuap makanannya lagi. Dan Nada Aprilia, bersikap sopanlah padaku. Jaga bicaramu. Karena bagaimanapun juga, aku lebih tua darimu 14 tahun. Dan satu hal lagi, kalau kau ingin hidup damai denganku, jangan pernah membahas viola di depanku lagi. Selesaikan makanmu, dan aku akan menunggumu di mobil.
Radit kembali berdiri meninggalkan Nada tanpa mengatakan sesuatu pun. Sesuai dengan yang dikatakannya, dia kembali ke dalam mobil. Hei, apa-apaan dia? Aku kan tidak sengaja membahas istrinya. Kenapa tiba-tiba marah seperti itu kepadaku? Dan lagi, kenapa dia meninggalkanku di sini sendirian? Apa dia tidak bisa duduk dulu dan menunggu untuk makan? Aku kan bisa minta maaf padanya, tanpa harus meninggalkanku seperti ini. Kenapa sih dengan sikapnya? Aku memang ingin makan makanan ini, tapi dengan sikapnya seperti itu, nafsu makanku jadi hilang. Kenapa sekarang dia bersikap sangat dingin padaku, dan tidak lembut sama sekali? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku juga gak pakai sandal lagi. Tadi aku masuk ke sini karena dia mengangkatku, dan sekarang bagaimana aku kembali ke mobilnya? Kenapa sekarang sikapmu sangat tidak ramah padaku? Mendapatkan perilaku seperti ini lebih menyakitkan daripada mendapatkan pukulan fisik darimu. Kau akan membuatku lebih tersiksa selama aku menunggu kelahiran bayimu. Dengan sikapmu seperti ini, aku ingin segera cepat-cepat melahirkan bayi ini dan segera pergi dari hidupmu. Nada yang sudah tidak nyaman akhirnya harus memakan makanannya sambil menahan tangis. Ingin rasanya Nada menghentikan makannya dan kembali ke mobil Radit, tapi melihat makanan yang sudah ada di depannya dan harganya tidak semurah saat makanan itu dibeli di Bali, membuat Nada merasa sayang dan memilih untuk menghabiskan makanannya. Walaupun hatinya sudah tidak enak, rasa kesal dan rasa sangat direndahkan oleh Radit muncul dalam hatinya. Butuh waktu 30 menit bagi Nada untuk menghabiskan semua makanannya, termasuk makanan yang ada di piring Radit. Nada tidak tega membuang makanan yang menurutnya enak, apalagi dibeli dengan harga cukup mahal. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Makananku sudah habis. Apa aku harus jalan keluar tanpa sendal? Orang-orang di restoran mahal seperti ini pasti akan memperhatikanku. Kenapa dia menyusahkan sekali sih? Nada duduk bersandar di kursinya. Selain untuk merilekskan tubuhnya dan menurunkan makanan, Nada juga mengulur waktu sedikit, menunggu apakah Radit akan kembali menjemputnya atau tidak. 1 jam sudah berlalu. Restoran sudah semakin sepi, tapi dia tidak juga kembali ke sini. Apa dia lupa kalau belum memberikanku sandal? Atau dia memang ingin aku keluar tanpa sandal seperti ini? Nada masih menimbang apa yang harus dilakukannya. Keluar sekarang tanpa sandal atau menunggu Radit datang menjemputnya. Sudah sejam Nada memikirkan hal ini, tapi belum juga berani mengambil keputusan. Memang memalukan keluar tanpa sandal. Tapi mau sampai kapan aku ada di sini kalau aku tidak keluar? Gumam Nada dalam hatinya, yang akhirnya mencoba memberanikan diri untuk melangkah keluar. Maaf mbak, kita sudah mau tutup dan ini bilnya. Seorang waiters mendatangi meja Nada dan memberikan bon pembayaran dengan senyum ramah sebelum Nada melangkah pergi. Dia bakal lupa membayar makananku kan? Atau dia memang tidak ingin membayarnya? Tapi aku tidak bawa uang sama sekali. Kau benar-benar mempermalukanku. Hati Nada sakit sekali melihat bon yang ada di depan matanya. Dengan kondisinya saat ini, tidak membawa uang sama sekali, tidak memakai sandal, dan Radit meninggalkannya ke mobil, tanpa pernah kembali, atau mengingat kalau Nada tidak memakai sandal. Tolong panggilkan manajermu ke sini, pinta Nada pada waitersnya. Apa mbak? Tanya waiter seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nada. Apa kau tidak mendengar? Panggilkan manajermu ke sini. Akhirnya tak ada pilihan lain untuk waiter tersebut, selain memanggil manajer sesuai dengan apa yang diminta Nada.